Di konten Sila kali ini kita akan ngebahas Letjen TNI Jaka Budi Utama yang ditunjuk jadi Dirjen Bea Cukai di dalam Kementerian Keuangan. Dan kita akan ngebahas soal tulisan yang diminta oleh penulisnya untuk diturunkan. Karena sang penulis merasa mendapatkan, bukan merasa ya, emang beneran mendapatkan ancaman. Oke, dua hal yang mau kita bahas. Pertama terkait Letjen TNI Jaka Budi Utama yang ditunjuk di Kementerian Keuangan, tepatnya di Dirjen Bea Cukai. Kita ngomongin itu secara spesifik. Habis itu kita ngomongin soal diturunkannya tulisan tersebut. Jadi rame di dunia maya, seorang jenderal lagi TNI ditunjuk di jabatan sipil. Dalam hal ini adalah di Kementerian Keuangan. Orang-orang pada protes karena masih hangat diingatan kita soal UU TNI dan juga masih hangat diskusi kita terkait sebenarnya jabatan-jabatan apa saja yang boleh diisi oleh TNI. Nah makanya waktu itu bahkan lo bisa lihat videonya juga dibahas di Sila. Gue ngomongin bahwa oke, di Undang-Undang TNI ada berapa ya, dari 14 jadi 17 kalau gue nggak salah ya, jabatan kementerian atau kelembagaan yang bisa ada TNI-nya, dan ada beberapa yang argumennya oke, masuk akal terkait SAR dan segala macamnya. Tapi itu pertanyaannya adalah masalahnya saat ini ada masih banyak TNI yang menjabat di luar posisi itu dan masih menjabat gitu. Bukan cuma sekedar tentara, nih masih menjabat gitu. Belum disuruh mundur. Tiba-tiba masuk nih Letjen TNI Jaka Budi Utama di Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Kalau gue nggak salah, gue mesti riset sih. Tapi kalau gue nggak salah, terakhir kali atau udah lama sekali nggak ada TNI di posisi Kementerian Keuangan. Kalau gue nggak salah, tolong dikoreksi, terakhir ya Orde Baru. Nah ini kemudian menciptakan kontroversi. Gue coba untuk baca dulu ya. Ini gue ngambil dari narasi newsroom di Twitter. Profil terkait Letjen TNI Jaka Budi Utama, yang mana beliau adalah ex anggota tim Mawar. Untuk orang yang familiar ya, kayak pernah dengar, itu adalah pasukan yang saat itu dipimpin sama Pak Prabowo untuk menculik sejumlah mahasiswa. Nah ini artikelnya ditulis oleh Bernadette Morin, produsernya Andita Rahma, perancang visualnya Fitriah Deliana. Oke. Gue coba baca ya, ini ada sejumlah kayak meme gitu. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Letjen TNI Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang menggantikan Askolani yang dirotasi menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Sepak terjang. Selain berstatus sebagai perwira aktif di TNI Angkatan Darat, Jaka Budi menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Sestama BIN. Ia pernah menempati sejumlah posisi pada pos-pos strategis pemerintahan dan angkatan bersenjata. Irjen Kementerian Pertahanan Agustus 2024 sampai November 2024 pendek. Asisten Intelijen Panglima TNI November 2023 sampai dengan Juni 2024. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Polhukam ini salah satu kementerian yang memang di undang-undangnya bisa ada TNI-nya. 2021 sampai dengan 2023. Nah, penunjukan Jaka Budi menuai sorotan lantaran disebut sebagai anggota tim Mawar dalam buku Menerobos Jalan Buntu. 2. Kajian terhadap sistem peradilan militer di Indonesia, terbitan Kontras. Tim Mawar merupakan tim di bawah Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto dan diduga terlibat dalam penculikan para aktivis 1998. Jadi itu ada poin pertama keresahan orang. Bahwa pasukan yang ada di dalam tim Mawar yang culik-culik mahasiswa itu ditaruh di sini. Sebenarnya dua-duanya benar, tapi bisa jadi tidak berhubungan ya. Selain sentimen hubungannya.
bahwa pernah nyulik mahasiswa, tim Mawar bisa jadi benar, ditaruh bisa jadi benar. Tapi orang mengaitkan ini seakan-akan, wah lu naruh penculik di Dirjen, siapa yang mau diculik? Seakan-akan kayak gitu tuh. Wah ini mau ada apa nih? Masa orang bermasalah gitu. Jadi ini dikaitkan. Sementara menurut gue ya, gue berusaha untuk objektif ini. Sebenarnya masih dicurigai dan masih dituduhkan kalau kita mau bersikap adil, tidak seharusnya kita menganggap beliau sebagai beneran pelaku ketika sidangnya belum ada gitu. Ya kita bisa punya dugaan kuat, dan dugaan kuat itu mungkin oleh kita jadi alasan untuk tidak memilih. Tapi kan bukan kita yang memilih Pak Prabowo. Jadi untuk Pak Prabowo tidak cukup jadi alasan. Yang pasti kita bisa tahu Pak Prabowo kenal dekat dengan beliau, karena beliau ada di tim Mawar. Oke. Jadi ada itulah menjadi salah satu sentimen yang nambahin kayak, wah kacau bener ini. Orang yang dulu pernah nyulik mahasiswa ditaruh di Kementerian Keuangan, di Dirjen Bea Cukai. Itu satu. Yang kedua, dan ini yang lebih cocok sebagai poin argumen, adalah di pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025, baru kemarin ini dibahas kan, tentang TNI, menyebutkan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Sekretariat Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, militer, intelijen negara, siber dan atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Nah, jadi orang pada protes lagi. Gimana sih? Kemarin kan lu udah bilang apa-apa aja yang boleh dan apa-apa aja yang nggak boleh. Sekarang ini ditaruh di yang nggak boleh, gitu kan? Kekhawatiran masyarakat wajar dan bisa dimaklumi. Kenapa? Karena di setiap artikel tulisannya tulisannya Letjen TNI Jaka Budi Utama, bukan Letjen Purnawirawan TNI. Yang berarti dalam banyak sekali pemberitaan beliau masih menjabat. Permasalahannya Setnek kita, Mensetnek, Bapak Prasetyo Hadi, itu di wawancara sama media bilangnya beliau sudah mundur. Nah inilah nih, bener nggak udah mundur? Kalau udah mundur, kenapa wartawan nulisnya bukan purnawirawan? Tapi kalau misalkan dia memang udah purnawirawan, kenapa terus udah gitu sekarang jadi permasalahan? Kan gitu ya. Intinya sih, apakah benar Letjen TNI Jaka Budi Utama udah mengundurkan diri? Abis itu ntar kita balik lagi ke pertanyaan. Itu kemarin yang ngurus haji, udah turun atau belum dari jabatan, masih aktif atau nggak di militer? Jadi pertanyaan lanjutan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah buktinya mana? Nah, pertanyaan kemudian, tapi kenapa kira-kira Pak Prabowo naruh seorang yang datang dari elemen TNI di jabatan Bea Cukai? Kita pernah bahas di Sila berapa lama yang lalu bahwa salah satu prediksinya sih supaya cepat Pak Prabowo naruh orang-orang di jabatan-jabatan strategis yang dia kenal dan dia ngerti. Bukan ngerti ya, ngerti kesannya yang lain nggak ngerti, tapi lebih it is within his nature gitu, kurang lebihnya. Jadi buat beliau lebih mudah, lebih gampang, lebih lebih terbiasa, lebih tahu caranya berkomunikasi kalau misalkan bukan sipil nih. Mantan tentara, cara kerjanya, sistem kerjanya, cara merintahnya, beliau ngerti. Gue jenderal, ini semua tentara, gampang. Kalau jenderal ngomong, ya walaupun nggak aktif, tentara ngomong sama tentara, udah pasti siap. Nggak ada tuh pertanyaan kayak, tapi kenapa Pak? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begini? Nggak ada tuh kayak gitu. Nggak ada ruang untuk debat, nggak ada ruang untuk diskusi, nggak ada ruang untuk demokrasi. Itu mungkin kurang tepat. Tapi intinya, pilar dari demokrasi kan adalah kebebasan berpendapat.
tidak dibutuhkan, setidaknya rasanya ya, gue punya keyakinan bahwa tidak dibutuhkan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang dibutuhkan tuh ruang untuk bekerja dengan cepat. Jadi biar cepat, udah gue taruh tentara-tentara aja. Gue pastiin di lingkungan gue ini adalah orang-orang yang membuat gue nyaman dalam bekerja dan memastikan gue bisa kerja dengan cepat. Karena kalau ada satu hal yang Pak Prabowo katakan berkali-kali, pengen cepat, pengen cepat, pengen cepat, pengen cepat. Naruh elemen tentara di situ akan memastikan itu cepat. Apakah itu benar? Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Karena kita kan nanti akan ngomongin soal merit ya, menyambung ke tulisan yang hilang. Yang kedua adalah Bapak Prasetyo Hadi juga bilang bahwa menurut beliau, bukan menurut beliau, menyambungkan dari Pak Prabowo, posisi Dirjen Bea Cukai itu harus yang keras. Karena ini yang dia katakan, dan gue rasa secara objektif kita bisa sama-sama sepakat. Ada banyak kecurigaan di Dirjen Bea Cukai. Banyak bocor-bocor, banyak korup-korup, banyak duit-duit bawah meja, banyak pelanggaran lah. Kita sering dengar itu dari dulu. Dari dulu. Kita sering dengar di Bea Cukai banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Sehingga argumen naruh tentara di situ katanya adalah untuk memastikan lebih tegas dan lebih aman. Nah, kalau emang itu jadi alasan, lagi-lagi kita berusaha untuk objektif aja. Menurut kita jadi lebih aman nggak kalau Dirjen Bea Cukai emang ditaruh seorang purnawirawan jenderal TNI? Pasti aman. Persepsi kita ya, belum tentu bisa kerja nih. Tapi kalau belum tentu sesuai gitu maksudnya secara track record gitu. Tapi kalau orang dengar, hah? Tentara, pasti mikir dua kali nih penjahat-penjahat. Betul? Mau itu tentara, mau itu polisi, pasti mikir dua kali. Ya nggak? Ada alasan kenapa di tempat fotokopi suka nempel foto tentara. Ada alasan kenapa di tempat fotokopi suka nempel foto polisi. Biar mereka tahu, orang-orang jahat tahu bahwa, oh, tempat fotokopian ini backingnya tentara. Backingnya polisi. Ada alasan kenapa di mobil kadang-kadang gantungannya itu adalah kayak badge tentara. Atau ada alasan kenapa kayak badge kepolisian. Supaya orang tahu, oh yang punya mobil ini backingnya polisi. Backingnya tentara. Gitu ya. Kalau gue sih tasbih gitu ya. Terus di belakang sih sajadah gitu. Karena backing gue Allah. Gokil bro. Jadi argumennya kita bisa ngerti karena kita apa adanya aja lah. Oke, kita tahu kita berusaha untuk kritis dan orang pasti menganggap si Panji pengennya nggak setuju sama penempatan ini dan memang gue juga nggak setuju. Tapi kalau itu jadi alasan kita jadi ngerti gitu. Karena emang akan membuat penjahat-penjahat yang, tentara lagi. Gitu ya, secara citra gitu. Tapi kan balik lagi ke pertanyaannya. Sebenarnya kompeten nggak sih? Sebenarnya kompeten atau enggak? Karena disinilah kemudian letak tulisan itu jadi berperan. Ada tulisan di kolom opini kayaknya ya. Ya. Jadi ada seorang mahasiswa S2 UI bikin tulisan. Judul tulisannya adalah Jenderal di Jabatan Sipil .2 di mana merit ASN. Oke. Naiknya Kamis 22 Mei jam 7:30 pagi. Gue baca karena tulisannya udah diturunkan. Orang pada bingung kan, emang tulisannya kayak apa sih gitu kan. Gue mau baca aja nih. Ya, gue baca aja. Moga-moga sih gak kenapa-kenapa sih gue. Gue baca aja. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disahkan. Tapi penulisnya minta diturunkan ya. Apa gue harus menghormati kemauannya dia ya? Kalau gue bacain, ini kan kesebar tanpa izin dia, gue yakin nih. Kalau gue bacain, gue melanggar kemauan dia. Dia minta diturunin biar dia aman. Kalau gue bacain, kesannya gue gak peduli sama keamanan dia kan gitu ya. Gue mau berlaku adil juga nih sama penulis. Karena emang nyebar. Tapi gue coba untuk bilang aja kurang lebih argumennya seperti apa. Intinya penulis mempertanyakan alasan penunjukan beliau
di Dirjen Bea Cukai itu apa? Karena latar belakangnya nggak ada kan di situ kan. Sementara kan biasanya kan ini kan jabatan karir gitu, orang dari bawah ke atas menempati posisi itu. Itu membuat semua orang di jajaran itu yang tadinya punya aspirasi untuk ngebangun karir menuju ke jabatan Dirjen Bea Cukai itu jadi bertanya-tanya, buat apa gue ngebangun karir di sini? Buat apa gue ngebangun kompetensi? Buat apa gue bekerja keras? Mending gue keluar dari kapan tahu. Kalau ujung-ujungnya ditaruh itu. Jadi kayak percuma gitu. Jadi kayak jabatan titipan, kayak jabatan politis. Walaupun mungkin enggak. Lebih ke strategis. Tapi terasa aja seperti itu. Karena harusnya tuh itu tuh posisi yang gue dapatkan karena gue ngebangun karir. Tapi kalau ternyata ditaruh tentara, ya nggak bisa gue. Nggak bisa jadi tentara gue. Mundur teratur. Besar kemungkinan dirjen ini akan kehilangan orang-orang kompeten. Karena kompetensi nggak dianggap. Merit itu kan kompetensi ya. Latar belakangnya nggak cocok. Tadi kita udah baca latar belakangnya BIN, tentara, BIN lagi gitu ya. Dan argumen ini kemudian jadi rame soal kompetensi. Kalau misalkan ditaruh karena di tentara, ya selamat tinggal kompetensi, selamat tinggal merit, gitu poin utamanya. Nah, setelah tulisan ini naik, ternyata penulis mengalami 2 kejadian beruntun yang dia curigai adalah serangan. Pertama, dia lagi ngantar anaknya ke sekolah, tiba-tiba diserempet sama 2 orang gak dikenal pakai helm full face. Kedua, beberapa jam kemudian saat keluar rumah, dia diikutin lagi oleh 2 orang berboncengan pakai helm full face lagi, tapi dengan motor yang beda, menendang dia sampai terjatuh dari motor. Dia sih ngerasa gak pernah ada musuh dan gak ada masalah sama orang. Temennya yang bilang, hati-hati karena jenderal yang lu tulis di artikel lu tuh dulu tim mawar. Yang dulu pernah nyulik orang. Dia takut dan trauma. Dia menghubungi Dewan Pers, minta perlindungan. Dan akhirnya dia sendiri yang minta untuk diturunin. Artinya, ketika gue gak mau bacain, itu adalah karena gue juga mempertimbangkan dan menghormati keinginan penulis. Kalau dia gak mau tulisannya nyebar, karena masalah keamanan, sebaiknya juga nggak gue sebarin. Makanya nggak gue sebut namanya dari tadi. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua. Ada kejadian, lalu ada opini. Ada kecurigaan, opini atas kejadian inilah yang membuat dia diserang. Wajarkah untuk kita menyambungkan itu? Sangat wajar. Karena ini terjadi berkali-kali. Beliau ini bukan jurnalis loh. Jurnalis sering, kemarin baru kejadian Tempo dikirim pala babi, tikus tanpa pala. Iya bener, pala babi, tikus tanpa pala gitu. Ada ancaman gitu. Ternyata ancamannya lanjut lagi. Jurnalis dan dalam hal ini penulis wajar untuk khawatir karena dari yang kemarin tuh nggak ada kelanjutannya. Nggak ada kelanjutannya. Apalagi pernyataan dari kantor komunikasi kepresidenan ngomongnya dimasak aja. Sehingga kayak nggak dianggap serius. Wajar nggak dia takut? Ya wajar, mending gue nyelamatin diri sendiri. Karena Indonesia masih jadi negara di mana serangan terhadap seseorang itu terjadi dan tidak ketahuan siapa yang nyuruhnya. Bukan pelakunya ya, pelakunya ketemu nih, tapi otaknya ini loh. Contoh, Novel Baswedan disiram mukanya pakai air keras pulang sholat subuh dari masjid. Pada akhirnya ketahuan sih pelakunya adalah 2 kepolisian. 2 nama itu disidang, di penjara. Tapi nggak ketahuan siapa yang nyuruh. Katanya sih nggak ada inisiatif sendiri. Tapi kan publik merasa apa iya? Apa iya? Ini kayak jadi sentimen yang sama nih dengan Munir yang diracun. Pelakunya ditangkap, disidang, di penjara. Walaupun katanya temennya, anaknya. Jadi kan di penjara nih, dia punya anak. Anaknya punya temen. Temen yang ngeliat, lah bapak lu di rumah gitu. Katanya ya, gue juga informasi yang gue dapat. Belum tentu benar. Dan gak tahu juga apakah dia sendiri atau dia suruh. Gak tahu juga nih. Publik sih curiga
ada yang suruh. Mbak Suciwati sih punya kecurigaan besar terhadap sejumlah nama yang masih punya pengaruh nih. Oh, ada yang baru meninggal nih kemarin. Tapi karena pernah ada kejadian dan nggak pernah ada penyelesaian yang tuntas, ya orang khawatir. Gue pernah bilang di mana ya? Di acaranya Kontras ya atau di mana gue bilang, selama Munir itu nggak ketahuan siapa dalangnya, selamanya rakyat Indonesia masih akan terancam sama yang kayak gini-gini. Bayangin, ada orang dibunuh, dalangnya nggak ketahuan. Metode ini pasti akan dipakai lagi. Kejadian di Novel Baswedan, novel disiram, dalangnya nggak ketahuan. Selama Novel Baswedan disiram dan dalangnya masih nggak ketahuan, sampai dengan kapanpun, ada kemungkinan rakyat Indonesia mengalami serangan dan dalangnya nggak ketahuan. Dalam hal ini kejadian dengan si penulis tersebut. Indonesia ini masih jadi, gimana ya? Indonesia ini masih jadi negara yang berbahaya. Ada buku ditulis sama seorang hakim di Amerika Serikat. Gue mencoba untuk ingat, namanya Judge Andrew Napoletano atau siapa gitu. Judul bukunya adalah It's Dangerous to be Right when the Government is Wrong. Indonesia ternyata sangat disayangkan, tapi mau gimana lagi? Indonesia ternyata masih jadi negara yang berbahaya untuk orang-orang yang benar dan orang-orang yang berani. Walaupun benar dan beraninya hanya dalam beropini. Berpendapat aja diserang. Sekarang gini deh. Sebenarnya yang jelek namanya atas penyerangan terhadap penulis ini siapa sih? TNI kan sebenarnya. TNI. Idealnya, kalau udah tahu ini penulis lagi ngomongin soal jenderal TNI dan dia mendapatkan serangan, yang paling malas kan sebenarnya, yang paling bete kan Panglima TNI. Duh, orang jadi mikirnya gue nih atau instansi gue nih. Gitu kan? Ini orang nulis tentang TNI, dia diserang. Ya orang ngeliatnya ke gue nih. Seharusnya Panglima TNI bikin pernyataan bahwa dia mengutuk kejadian tersebut, dia nggak setuju itu terjadi, sehingga tuh ngasih pesan ke bawah. Tapi sejauh ini, setidaknya dari riset gue itu belum ada. Jangankan itu. Waktu kejadian novel juga enggak. Waktu kejadian Novel Baswedan, Kapolrinya tuh Tito Karnavian. Satu-satunya pernyataan yang beliau ungkap, kalau gue nggak salah ya, gue bisa aja salah, silakan di riset. Terkait kejadian itu adalah gara-gara Novel Baswedan bilang ada petinggi polisi nih yang terlibat dalam penyiraman ini. Tito Karnavian bilang, siapa orangnya sebut? Jangan cuma no mention. Kalau no mention jadinya bola liar nih. Bikin kecurigaan masyarakat terhadap polisi aja nih. Yang bener lah gitu. Dan nggak diungkap juga sama Novel Baswedan. Ketika akhirnya sidang selesai terhadap 2 oknum polisi yang nyiram itu, Kapoldonya udah ganti. Siapa gitu, gue lupa namanya siapa. Nah beliau pun nggak ada bikin pernyataan. Yang ada tuh kayak PR-nya kepolisian. Bukan PR sih, tapi ya gitulah. Lupa Pak, polisi. Soalnya jabatannya ribet. Pokoknya pihak kayak PR-nya kepolisian itu bikin pernyataan bahwa kalau misalkan emang itu udah diputuskan, ya udah dihormati dan segala macam. Tapi nggak ada tuh, Kapolri nggak bilang berkaitan dengan kedua polisi aktif saat itu yang dijatuhi hukuman menyerang Novel Baswedan. Saya sebagai Kapolri menyatakan itu tidak saya setujui, saya tidak ingin ada polisi-polisi aktif lain yang melakukan itu. Tapi kan enggak. Sehingga pesan ke bawahnya tuh, bos gue nggak apa-apa nih kayaknya. Setidaknya publik ngeliatnya kayak gitu. Nah sekarang kita tunggu nih. Apakah Panglima TNI akan bikin pernyataan? Karena kalau enggak, berarti nggak ada pesan ke bawahnya, dan publik jadi khawatir. Wah, kalau kayak gini mah, orang beropini masih bisa diginiin mulu nih, kan gitu. Pertanyaannya, wajarkah untuk kita curiga bahwa kekhawatiran ini sengaja dijaga? Karena kalau orang khawatir untuk beropini, maka tidak akan ada opini-opini yang berani. Ketika tidak ada opini-opini yang berani,
orang-orang juga jadi berani untuk aneh-aneh. Itu kekhawatiran. Siapapun di Indonesia yang beropini ya, ini opini pendapat gue gitu, tentang TNI, tentang polisi, tentang politisi, sebenarnya masih dalam bahaya. Gitu. Ya, itulah kira-kira. Yang pasti, mensreanya masih akan jalan nih. Ya, kemarin udah selesai ke Bandung, Bogor, Surabaya. Kita ke kota-kota lain. Bogor, Semarang, Balikpapan, Medan, Makassar, Palembang. Apa lagi? Jakarta. Ada lagi apa sih? Bogor, Bandung. Bandung udah, Bogor. Semarang belum, Jogja udah. Oh, Denpasar itu dia. Denpasar. Dan tiket udah habis kecuali Makassar dan Palembang masih ada tiket. Dan Jakarta juga masih buka penjualan tiket di mensera.id. Tapi Diamond yang 2,5 juta udah habis, Gold juga udah habis, sisanya masih bisa lo beli. Silver bisa lo beli, segala macam. Tiket live streaming juga bisa, Rp300.000. Dan ada diskon Rp100.000 kalau lo buka rekening Bank Saku, Bank Digitalnya Astra. Informasinya cek aja di mensera.id. Di situ saya akan ngomongin polisi, tentara, dan politisi.